Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainur Rohmah. Saya adalah mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saat ini saya sedang menjalani masa pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK pada hari kedua. Dan penugasannya adalah membuat video resume tentang 6 materi, yaitu 2 materi pada hari pertama dan memilih 4 materi lainnya di hari kedua dan menjadikan 6 materi tersebut sebagai resuman dan menyampaikan resumenya dalam bentuk video seperti saya ini. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua PBAK, yaitu membuat video resume yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Baiklah, saya juga akan menyampaikan materi pertama dari Wakil Rektor 1, yaitu materi pada hari pertama PBAK. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad atau mahasiswa internasional, program studi internasional, dan lain sebagainya. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan juga bahasa Mandarin. Rumah moderasi beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150-160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, KKN, dan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul, program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan konsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK.
IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Baik, materi yang kedua dari Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 dengan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah virus corona ini. Materi yang ketiga disampaikan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Baiklah, selanjutnya kita bahas fungsi DEMA, yaitu yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas Dewan Eksekutif Mahasiswa yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, lalu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Baik, materi yang keempat yaitu tentang Senat Mahasiswa atau SEMA yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMAYU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAYU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAYU, merancang dan menerapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
mengesahkan peraturan Demayu, menjadi mitra kerja Demayu dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA, membentuk UU yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa atau Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama. Lalu, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluah. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang Semayu. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Demayu, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi kelima yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI. Beliau mengatakan bahwa beliau ingin dari UIN ini lahir ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Dan kunci yang kedua adalah disiplin protokol kesehatan 5M. Orang Indonesia kurang disiplin protokol kesehatan, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah, memakai masker saja susah. Bagaimana mau sembuh dari COVID-19? Karena COVID semua turun, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan atau di PHK akibat pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Jika dampak di sektor pendidikan banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain sebagainya. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tetap tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikannya wabah corona ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0 yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Materi yang keenam, moderasi beragama. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi. Secara etimologi,
Wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologi, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Dasar teologis. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaan Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil politik, despotism and hypocrisy, peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya Siti Ainur Rohmah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.